bagaimana ide awal pendirian Yayasan Al-Ma'unah? Apa cerita di belakang itu, Ustaz? Jadi awal mula sejarahnya saya ini mendapat amanat titipan uang zakat 50 juta di saat itu. Sebelumnya itu Habib Taufik ini sudah beberapa kali ya, beliau juga ingin berdakwah untuk dalam urusan sosial kemasyarakatan. Jika ada yang bertanya tadi, sebenarnya ada pertanyaan, apakah Al-Ma'unah ini fokus di bidang kesehatan saja? Tapi memang Al-Ma'unah ini tidak fokus di kesehatan ya. Kita ingin dalam semua lini ini yang kita bisa bantu du'afa, kita bantu. Yang bisa manfaat untuk umat, kita lakukan. Ya. Dalam semua aspek, kita berharapnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara bincang-bincang kali ini mengenai apa itu Al-Ma'unah. Ya, kita langsung aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang saya ucapkan untuk Ustadz Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus sebagai Ketua Yayasan Al-Ma'unah. Selamat datang, Ustadz. Ahlan, ini luar biasa. Masya Allah, beberapa waktu lalu di akhir 2023 kami ucapkan selamat atas berdirinya peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah sakit Al-Ma'unah. Ini pasti ada cikal bakalnya nih Ustadz yang kepingin kami tanyakan ini. Bagaimana ide awal pendirian Yayasan Al-Ma'unah? Apa cerita di belakang itu Ustadz? Itu yang kami ingin tahu. Ya, langsung saja. Ya, akhina Sayyid Syekh Al-Jufri. Jadi kalau kita mau berbicara sekilas ya tentang sejarah Al-Ma'unah. Al-Ma'unah ini mulai didirikan atau dibentuk itu di bulan April. Tanggal tepatnya kita lupa, di 2008. Jadi awal mula sejarahnya saya ini mendapat amanat titipan uang zakat 50 juta di saat itu. Terus terang saya ini tidak biasa pegang uang banyak seperti itu ya. Kalau dengar jumlahnya uang banyak sering saya. Tapi kalau pegang terima apalagi amanat dari orang untuk kita bagikan kepada yang berhak menerima, itu bisa saya katakan pengalaman pertama. Sebanyak itu Ustaz? Sebanyak itu, 50 juta. Tunai cash saya pegang waktu itu. Ditugasi untuk membagikan kepada yang berhak menerima. Maka saya bermusyawarah kepada guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Karena saya takut salah langkah atau saya membagikan kepada yang tidak berhak menerima. Saya musyawarah sama beliau, kemudian kita rapikan nama-nama yang akan kita berikan uang tersebut yang berupa zakat. Dari situ baru akhirnya muncul ide untuk kita membentuk Al-Ma'unah ini. Al-Ma'unah. Itu langsung terbentuk nama atau ada proses sebelumnya? Jadi ada beberapa orang karena memang gini, sebelumnya itu Habib Taufik ini sudah beberapa kali ya, beliau juga ingin berdakwah untuk dalam urusan sosial kemasyarakatan. Jadi beliau punya keinginan besar untuk itu sebetulnya dan sudah mencoba beberapa kali, sepertinya hasilnya tidak maksimal dan akhirnya putus di tengah jalan. Tapi beliau tidak putus asa. Ketika saya mendapat amanat seperti itu, akhirnya beliau memunculkan ide itu kembali bersama saat itu ada beberapa orang ya, yang kebetulan ada juga waktu itu ada Sayyid Toha As-Segaf dari Sidoarjo, ada Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, yang mereka semuanya sangat peduli dengan Yayasan Sunniyah Salafiyah di saat itu, di mana sudah ada pondok pesantren ya. Maka akhirnya dari situ, dari beberapa orang saja tadi itu terbentuklah Al-Ma'unah ini. Al-Ma'unah. Siapa yang mencetuskan kata Al-Ma'unah? Langsung spontanitas yang saya ingat, kita minta nama, Habib Taufik ngasih nama Al-Ma'unah. Ada definisi khusus? Al-Ma'unah itu kan artinya bantuan, karena memang kita ini geraknya dalam urusan bantuan kepada para du'afa. Seperti itu. Jadi langsung terbentuk dengan nama Al-Ma'unah itu. Ya, dari Ustaz betul. Taufik langsung. Betul.
ada cerita menarik sebelumnya sampai berkembang menjadi sebelum ke arah rumah sakit gitu ya Ustaz? Ya, jadi intinya gini, Al-Mauna ini pertama di bawahnya Yayasan Sunniyah Salafiyah kita. Induknya Yayasan Sunniyah Sunniyah Salafiyah. Salafiyah. Saat itu kita cuma bertiga, ya. Yang menjadi pengurus itu cuma bertiga atau berempat kita ketika itu. Ya, waktu itu kita masih ngantor di Pondok Keraton. Saya ketuanya, kemudian bendaharanya waktu itu Abdul Qadir Mulakhela, yang bagian sekretaris Ustadz Arifin, kemudian bagian lapangan itu Ustadz Husni Tamrin. Jadi kita dari berempat itu kita pelan-pelan lah kita mencari donatur yang mendapat. Jadi pionir ini Ustadz ya, pionir ya. Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi yang bertahan sampai detik ini ya cuma saya sendiri, Hadiah Idrus dan akhirnya Ustadz Husni Tamrin. Jadi internalnya seperti itu, apakah ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat hingga prosesnya hingga seperti sekarang berkembang luar biasa? Ya kalau di saat mulai awal sampai terus berjalan tidak bisa dikatakan tidak ada pihak lain ya. Kita cuma ya berikhtiar gimana mencari donatur, meyakinkan kepada para aghnia agar mereka mau membantu, kemudian kita berupaya semaksimal mungkin dalam semuanya itu transparan dalam laporan setiap bulan kita infokan kepada mereka para donatur. Ya seperti itu saja selama ini yang berjalan. Sampai dilegalkan, kalau bisa dilegalkan secara hukum kali ini Ustaz ya? Betul ya? Ya ini alafu, anak nyontek karena ini bukan debat capres sama cawapres. Jadi saya karena nggak hafal saya nyontek ya. Kita tanggal 27 Agustus 2019 itu sudah tidak lagi di bawah payung Yayasannya Sunniyah Salafiyah, tapi sudah menjadi yayasan sendiri yang bernama Yayasan Al-Mauna Sunniyah Salafiyah. Karena di antara sebabnya itu selama sekian tahun itu rekening Al-Mauna atas namanya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Maka di saat kita ingin punya rekening resmi atas nama Yayasan Al-Mauna Sunniyah Salafiyah, maka kita harus mendirikan atau ada badan hukum menjadi Yayasan Al-Mauna Sunniyah Salafiyah. Nah, setelah ini barulah semua rekening resmi menjadi atas nama atas nama Yayasan Al-Mauna Sunniyah Salafiyah. Ya, karena supaya apa ya umat ini lebih yakin, karena memang semestinya seperti itulah ya. Kalau gerakan sosial, lembaga sosial itu memang rekeningnya bisa dikatakan jangan sampai rekening pribadi supaya tidak menimbulkan fitnah dan lain-lain. Saya ada beberapa data ini Ustaz. Ini tidak hanya bergerak bidang sosial, juga ada pendidikan. Seperti itu betul Ustaz ya? Pendidikan itu seperti ini, jadi kita selama ini membiayai banyak anak ya. Mulai 2008 itu mungkin sudah ada itu yang kita biayai, yang sudah lulus pun sudah banyak ya. Untuk tingkatan sekolahnya? Pokoknya kita menghandle anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Putra dan Putri. Bahkan sebagian yang juga sekolah umum, SMP, SMA juga kita bantu saat ini. Ada beberapa yang di luar juga ada sih, tapi kebanyakan mayoritas yang kita bantu yang di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, namun kita ada persyaratan. Apa syarat-syaratnya? Syaratnya itu tidak boleh, jelas mereka dari orang duafa ya pertamanya ya. Yang layak untuk dibantu. Yang memang layak dibantu, dan kita bantunya memang cuma SPP sama bulanan. Untuk lain-lain tidak kita bantu. Ya. Cuma SPP dan bulanan itu kalau anak-anak yang yatim biasanya. Tapi kalau yang yang bukan yatim cuma bulanannya saja yang kita bantu. Jadi intinya kita nggak bantu penuh, bantu untuk meringankan mereka. Meringankan beban orang tua. Karena yang kita bantu ini banyak ya. Karena kalau semuanya kita handle berat, kita belum punya kemampuan. Syaratnya nilai tidak boleh ada 6. Ya. Jadi tidak boleh ada nilai 6. Jadi ini kesehatan iya, sosial iya, pendidikan iya. Dari semua yang ada ini berarti visi misinya seperti apa nih Ustaz untuk Al-Mauna? Serta program-programnya.
Mungkin Kalau bisa dipaparkan. ya, kalau visi misinya Al-Maunah, sekali lagi saya nyontek mohon izin ya. Ini Akhi bukan Mas debat ya Syekh. Ustaz ya. Ya, visinya mewujudkan tatanan masyarakat harmonis, sejahtera, berdaya guna dan peduli sesama berbasis pada sistem yang profesional dan amanah. Misinya menumbuhkan rasa peduli dan kepekaan sosial masyarakat. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa peduli dan kepekaan sosial masyarakat, mendorong partisipasi dharma dan dukungan nyata masyarakat dalam membantu sesama. Ketiga, menjalin sinergi jaringan dan kerjasama organisasi atau kelompok dalam upaya harmonisasi tatanan masyarakat. Kemudian keempat, mengembangkan sistem pengelolaan zakat, infak, dan sodako dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf kesehatan, pendidikan, dan aspek bantuan lainnya. Itu visi misinya. Oke. Kalau terpapar seperti itu berarti ada jangka pendek yang harus ditempuh di beberapa waktu ke depan. Jangka pendeknya mungkin kalau bisa, jangka panjang ini kayaknya pengembangan untuk rumah sakit Ustaz ya. Iya, kalau jangka pendeknya ya yang berjalan ini Yang sudah semuanya ini bisa kita katakan jangka pendek ya. Kita selama ini sudah ada bantuan sembako, ya beras itu ya, lebih dari 2 ton kita setiap bulannya. Ya, ada 200 sekian orang yang kakak yang kita bantu. Ya, kemudian juga kita ada khitan gratis. Bukan khitan masalah, khitan gratis. Khitan Artinya gratis. kalau ada duafa sewaktu-waktu mau khitan gratis. Jadi bisa. bukan tunggu momen tertentu untuk khitan masal, Tidak. kapanpun bisa Ustaz. Tidak, Kapanpun bisa. ya betul. Ada bedah rumah kita. Bahkan yang terakhir kita ada pengadaan air. Ya. Maksudnya? Pengeboran air untuk pengeboran masyarakat air. dan kita Di daerah yang belum memang lama mengadakan pengeboran air di Desa Kelampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, karena di situ kalau musim kering maka masyarakatnya tidak bisa tanam. Alhamdulillah kemarin kita pengeboran di sana sukses, berhasil keluar airnya. Insya Allah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Karena insya Allah nanti ini sepanjang tahun mereka sudah bisa tanam. Masya Allah. Ini yang saya tangkap antara Pasuruan dan sekitarnya. Pernah tidak ekspansi keluar dari Pasuruan? Ya, kita memang prioritas di kota dan kabupaten. Karena kita kan juga melihat kepada kemampuan kita saat ini. Tapi ya kadang-kadang ada juga di luar. Pernah ada momen keluar gitu? Mungkin ada momen tertentu di luar. pas bencana alam. Ya, kemarin Semeru kita juga bantu. Kemudian kemarin ada Baksos di mana di Besuki. Kita juga ikut andil kerjasama dengan FDRA Jatim Forum Dr. Obito Alewai Jawa Timur. Jadi ya ini bekerja sudah sama dengan asal muasalnya dari Pasuruan, tapi sudah merambah ke Jawa Timur. Betul. Ini luar biasa impact yang diberikan oleh Al-Maunah. Alhamdulillah. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Ustadz, hingga saat ini berjalannya waktu ini, momen-momen yang paling berkesan, tapi itu sebenarnya pertanyaan penutup ya. Ada ini kunci nanti kita kepingin tahu latar belakang sehingga Al-Maunah begitu betul-betul bisa dikenal oleh masyarakat. Ditanya sekarang aja lebih enak Ustadz ya. Oke. Momen yang berkesan, cerita-cerita berkesan membantu masyarakat seperti apa Ustadz yang menyentuh hati antum sendiri? Ya, yang berkesan itu ya kita membantu orang-orang sakit kemudian sembuh dia. Itu sangat berkesan dan kita bisa merasakan apa aja, ikut bahagialah dengan itu. Ya, merasakan itu kebahagiaan. Dan itu Masya Allah. Di antaranya yang paling berkesan itu ada beberapa perempuan yang kena penyakit kanker payudara. Mungkin ada yang stadium 3 atau stadium 2. Ada beberapa ini. Alhamdulillah hari ini sembuh total. Yang saya ingat ada 2 sembuh total hari ini. Ya, kita bantu mereka sampai tuntas. Mulai masih terkena penyakit itu mulai awal diagnosa kena kanker, kita tangani sampai tuntas, sampai kontrol-kontrolnya sampai sembuh total. Alhamdulillah. Bahkan diantaranya mereka sekarang juga dari merasa apa ya? Merasa mereka ini ada keterikatan? Ya, ada keterikatan batin. Mereka artinya merasa bahwasanya Yayasan Al-Maunah ini berjasa dalam
menyembuhkan mereka, walaupun kita nggak minta timbal balik apa-apa sebetulnya, kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mereka sekarang ya dengan itu mereka ikut partisipasi sekarang. Dalam bentuk apa Ya, partisipasi? suaminya itu sering cerita sama saya, istri saya kadang-kadang alhamdulillah masukkan ke kotak amal yang di klinik untuk pembangunan rumah sakit. Suaminya bercerita seperti itu. Karena si istri yang kena kanker payudara ini alhamdulillah kita bantu semaksimal mungkin sampai sembuh total. Seperti itu, Ustaz. Bahkan ada perempuan beberapa tahun yang lalu ini kejadiannya, yang sudah nggak bisa apa-apa, cuma di tempat tidur, ya, alhamdulillah, ya, kita bawa ke dokter spesialis, ya, opnam beberapa hari cukup lama, alhamdulillah sembuh total sampai hari ini sembuh total. Asalnya di tempat tidur, sekarang bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi itu hal-hal yang berkesan. Orang-orang sakit yang kita bantu ya sampai mereka benar-benar sembuh ya, kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Itu hal yang berkesan bagi kita. Ini inspirasi ya. Kalau gitu dilewati yang semua yang antum ceritakan tadi, tantangan terbesar dalam menjembatani umat, merangkul umat, membantu umat ini apa, Ustaz? Kalau tantangan ya, semua perjuangan kan ada tantangannya. Pasti ada ya. tantangannya. Kalau kita di dalam masalah sosial ini yang jelas kita kan harus semaksimal mungkin mencari donatur. Itu berat tantangan itu, Ustaz? Itu nggak mudah ya. Kita istilahnya kita kan. Apa ada yang nolak gitu? Ya pasti ada. Ya? Beberapa penolakan pasti ada. Tapi kita kan yang penting kita berikhtiar lah. Kita terus berikhtiar. Ya. Nggak semuanya ngasih. Kadang ada yang menolak dengan baik. Ada yang kadang-kadang menolaknya saya dimarahi. Ya. Loh, ada yang sampai dikasih mau'idhah hasanah lah istilahnya saya ini. Pernah terjadi itu. Tapi nggak masalah. Yang disimpan, dipendam atau gimana itu? Oh enggak. Kalau kita nggak apa-apa. Itu resiko daripada perjuangan. Nggak ada masalah. Yang penting kita berikhtiar. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih juga alhamdulillah. Ya seperti itulah. Ya. Nah, kalau untuk yang dibantu juga gitu. Kadang-kadang sudah dibantu kita masih salah. Nah, itu termasuk tantangan juga kadang-kadang. Apa itu? Ya mungkin ada saja lah. Kan kita nggak bisa bantu semuanya orang. Kadang ada yang kita bantu, ada yang kita tolak. Ya, itu juga tantangan. Ketika kita mau menolak orang ini nggak mudah. Menolak orang yang minta bantuan karena kita anggap dia tidak layak dibantu, itu sulit. Itu satu tantangan untuk yang dibantu. Yang kedua, yang sudah dibantu kadang-kadang masih menyalahkan kita kadang-kadang. Gitu. Ya, ini sudah dibantu. Kadang-kadang ada yang seperti itu masih ada. Kadang-kadang seperti itu terjadi, tapi nggak ada masalah. Ya. Kita hadapi semuanya dengan sabar yang penting. Jika ada yang bertanya tadi, sebenarnya ada pertanyaan, apakah Al-Ma'un ini fokus di bidang kesehatan saja? Tapi sudah terjawab sebenarnya. Oh ya, tadi karena belum jawab mungkin ya. Memang Al-Ma'un ini tidak fokus di kesehatan ya. Kita ingin dalam semua lini ini yang kita bisa bantu du'afa kita bantu. Yang bisa manfaat untuk umat kita lakukan. Ya. Dalam semua aspek. Kita berharapnya seperti itu. Memang yang menonjol saat ini masih dalam bidang kesehatan. Yang paling banyak kita di bidang kesehatan. Kalau ada yang bertanya, Habib. Jadi kalau antum tidak bertanya, ana yang bertanya ini nggak apa-apa ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, lu kan sudah ada KIS. Kenapa kok Al-Ma'unah masih bantu? Kenapa mereka tidak pakai KIS saja, gratis dari pemerintah sudah? Ada alasannya. Jadi alasannya kita ya KIS ini kan tidak satu mungkin tidak semuanya dapat ya. Yang kedua, KIS ini tidak mengcover semuanya. Ya, ada beberapa layanan yang tidak bisa di-cover dengan KIS. Ada sebagian rumah sakit yang coveran KIS-nya itu rendah. Sehingga masih harus nambah kalau ada tindakan yang lumayan berat. Nah, jadi kita dari segi itunya kita bantu, Bib. Kemudian orang sakit itu kadang-kadang mereka
dalam kehidupannya kan juga perlu. Ke Perlu. rumah sakit ini perlu transportasi, kan itu nggak Apakah bisa Maun pakai itu bis kan. menyediakan untuk itu? Jadi kita bantu pakai itu. Kita bantu Disediakan transportasinya, kita bantu mungkin kadang-kadang yang jaga di sana. Kalau dia orang-orang benar-benar fakir, siapa yang akan ngasih jaminan untuk keluarganya yang menunggu di rumah sakit Sampai beberapa hari? sedetil itu dipikirkan oleh Iya, Maun. betul. Kita pikirkan sampai sedetil itu. Jadi bukan hanya bidang kesehatan saja, tapi meliputi segala aspek Ya. kehidupan umat. Ya, kita seperti itu keinginan kita. Memang sekarang yang menonjol, yang masih banyak pergerakan kita di bantuan kesehatan. Oke, ini tantangan buat kita semua. Bisa menjawab apa tidak? Ayo, mari membantu umat bersama. Begitu ya Ustaz ya? Siap. Insyaallah. Saya Syal Jufri. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.